biar selamat hari Jumat, Jumat berkah, Jumat pertama di bulan Syaban ya. TGIF. Kamu semangat dong. berkah, semangat dong. Ada masalah apa cerita sama kita Iya, semua? senyum dong. Apa? Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Udah. Gitu dong kerja Verlan Lapana. Dia minta kalian kerja duduk di sini. Mainkan. Udah. Enggak. Lagunya romantis loh, Wi, buat kita berdua emang kenapa? Enggak. Kalau sama Mas dan Ibram aku nggak mau, tapi kalau sama bintang satu ini aku mau. Dia emang cuman maunya sama Duda doang deh bersih itu semuanya. Udah nggak mau sama bujang lapuk kayak aku ya. Duda lebih menawan. Lebih menggemaskan. Maksud lo apa? Kalau bujang lapuk, kenceng banget kalau bujang lapuk. Ya, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama, Sobat Ambiar ya. Ini Duda ganteng banget, boleh lah sama ini, oke? Yang Udah satu ini. soleh, ganteng pula. Tapi dia lagi dikabarkan dekat dengan lawan mainnya katanya ya. Oh, Patah sudah ada hati. pacar baru. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Katanya lagi cinlok di Ya pagi udah, Ambiar. nggak apa-apa. Ini dia Zikri Daulay. Daulay. Apa kabar, sehat? Zikri Daulay, welcome back. Zikri Daulay. Kita dengar kamu lagi dekat dengan teman atau lawan main kamu, lagi cinlok dengan Loli Unyu katanya. Sama siapa sayang? Cuciva guys, bener ya Nggak Cuciva ya? ada, katanya nggak ada. Itu udah awal tahun lalu Oh, judulnya. nggak ada ya Allah, nggak ada ya. Apa yang ada di dalam benak kamu tentang Cuciva? Nggak ada ya, cuma temen. Cuman teman kerja, Mas sebatas Rian, jangan. Gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Masa nggak ada apa-apanya? Masa nggak ada perasaan sama sekali. Ah, masa sih kalau nggak ada apa-apa ya udah pulang aja soalnya berita tentang Cuciva. Oke, Zikri Daulay kami semua di sini ucapkan terima kasih. Tapi kamu harus mengklarifikasi yang satu ini karena kita mendapatkan kabar kabur kamu dekat dengan Cuciva. Cocok ya kalau kita lihat ya. Enggak, biasa aja. Cuciva tuh. Kenapa kamu bilang biasa aja deh, Ya Pusing? kan udah enggak. Kenapa kamu tuh kayaknya nggak terima? Mohon maaf, ini kita bertiga duduk berdepet, dia kayak gak punya temen loh. Gak apa-apa, kan nanti ada bintang tamu. Jauh banget lu duduk nih Karen. Nggak apa-apa dia lebih. Gimana kabarnya dia lebih kamu senang sama tetap di sini. Cuciva? Sama Cuciva. Nggak ada sih. Cantik baik-baik sekali loh aja. dia tuh ya. Ya, sebentar, maaf ya. Biar teman saya ada temennya. Ya, ngobrol aja berdua, silakan. Jadi kamu sama siapa? Ini. sekarang? Aku nggak sama siapa-siapa sekarang. Kamu sama siapa? Udah lama ya, Wi? Udah lama nggak sedekat Nggak, itu ya, aku Wi? kenapa kalau ada cowok gitu dekat gitu aku deg-degan ya. Terus? Ayo dong ngobrol. Ada apa? Ada lipstiknya. Oh. Dibenerin dong lipstiknya supaya nggak belepotan. Mas Rian jangan gitu, aku deg-degan sini Mas Rian. Sebentar, kamu deg-degan, tanya sama Zikrinya. Kamu deg-degan gak sama tante-tante? Waduh. Ya tantenya dulu dong. Tante-tante tapi cantik. Ya ini tante-tante culik aku dong. Tapi Zikri begini, kamu melihat Cuciva itu sebagai perempuan yang seperti apa? Baik, ramah dia, supel sama semua lawan mainnya, sama siapapun yang ada di lokasi. Kayaknya dia gampang akrab sama siapa aja sih. Kamu tuh baru kenal di project itu atau sebelumnya sudah kenal? Ya, baru kenal di project itu. Baru kenal di project itu. Banyak pemain sinetron, aktor, pemain film yang pada Cinlok gitu ya. akhirnya cinlok nggak cinlok, tapi kemudian lanjut berteman atau ada hubungan spesial setelah itu. Tapi aku belum pernah cinlok juga sih. Oh ya? Belum pernah cinlok. Kayaknya nggak bisa kalau udah Kalau udah di lokasi kerja kayaknya. Nggak bisa. Itu projectnya sudah selesai? Sudah selesai dari awal tahun lalu. Oke, ketika sudah selesai, ada intensitas bersama dia nggak? Nggak ada sih. Chattingan, Sumpah nggak ada. Chattingan. Jalan Selamat bareng. pagi. Oh nggak ada, paling nggak ada sih.
cuma di grup-grup pemain aja. Oh cuma di grup WhatsApp doang. Tapi kita menemukan sebuah artikel tentang Cut Syifa yang kami temukan tentang Zikri Daulay. Zikri Daulay akui Cut Syifa masuk sebagai kriteria wanita. Aduh, idaman berlebihan nih, kenal berlebihan dengan nih. orang tuanya. Itu bener nggak? Itu udah kenal sama orang tuanya. Syifa masuk sebagai kriteria wanita idaman kamu, sayang. Gak tahu ya, sekarang aku belum ada kriteria spesifik idaman Kayak gimana apa ya, kayak gitu? iya karena seringin jalannya waktu kayaknya masih belajar juga melihat seperti apa yang cocok ke depannya karena belum di tahap mencari juga kan sekarang, jadi belum ada kayak Oh lagi enjoy single aja. Izin ya Zikri Ya. Daulay, boleh geser sedikit nggak? Jadi biar kesannya tuh memang nggak geli-geli banget sama Karen gitu. Oh iya. Oh, maksudnya suruh di tengah. Tengah boleh agak ke tengah ya. Oke. Gak apa-apa, biar udah bikin deket sama aku. Oh lagi deket gitu. Udah kenal sama orang tuanya? Sama orang tua udah kenal? Enggak ya, maksudnya kalau kenal karena ke lokasi aja, waktu itu aku ulang tahun jadi keluarga datang aja. Kamu ulang tahun? Orang tuanya dia datang? Enggak dong, orang tua aku dong. Oh orang tuanya kamu maksudnya, oh kebetulan ada Cut Syifa. Iya. Dikenalinnya baru di Ya situ. memang masih syuting waktu itu di lokasi. Ah oke. Ini kita bukan lihat pandangan orang lain ketika melihat kalian berdua. Zikri lu kalau suka sama Cut Syifa dijaga baik-baik ya, jangan sakitin dia. Dia wanita mahal, wanita soleha yang gak berhak. Netizen ini. Tak. Jadikan Cut Syifa ratu, maka dengan itu Cut Syifa juga menjadikan Zikri sebagai raja. Please jangan sakitin wanita soleha, jarang Zikri. Udah kayak bahasa Wanita mami. soleha Cut Syifa. Ini kayaknya Cocok banget. Ayo Zi, kalau suka segera dilamar, diterima apa enggak ya? Itu urusan belakang. Baru tahu nih. Next. aku ikut Syakir dah, tapi ya siapapun itu. Kok jadi Syakir? Kok jadi Syakir? Syakir mungkin. Semoga Cut Syifa dan Zikri Daulay. Amin ya robbal alamin. Menurut saya Zikri dan Syifa sangat cocok, semoga berjodoh apalagi sama-sama dari Aceh. Oh, sama-sama dari Aceh ya? Mungkin itu netizen-netizen memang waktu judul itu tayang aja sih. Sampai sekarang masih Terbawa banyak ya, yang suka terbawa ya. shipping. Sekarang enggak sih, udah biasa aja kayaknya. Sekarang kamu sedih sipingin sama siapa sayang? Enggak ada, belum. Boleh nggak pakai sayang nggak nanyanya? Kan aku biasa manggil gitu. Enggak semua, Mas Kiwil nggak boleh pakai sayang. Zikri tapi kalau buat kamu secara pribadi ya, maksudnya kan berperan sama lawan jenis itu kan sering ya. Tapi kalau disiping-sipingin gitu kamu Merasa nyaman nggak? Kurang nyaman juga sih, karena kalau aku tergantung lawan mainku kan. Kadang ada lawan mainku yang kurang nyaman juga gitu. Terus kalau aku sih sebenarnya nyaman aja asal dalam konteks berarti judul itu mungkin chemistry kita dalam hal positifnya aku nangkepnya dapet. Nah kalau kamu sama Cut Syifa sendiri ada omongan gak? Manggilnya apa kalau kamu ke Cut Syifa? Syifa. Syifa, ini kita disipingin sama netizen nih. Pernah diomongin nggak gitu? Pernah ngobrol berdua gitu gak sih? Oh pernah. Tapi ya gitu sih, kita juga bingung kok netizen sampai ini banget sih berlebihannya. Tapi- Kadang sampai marah-marah juga gitu ke aku. Sampai ada yang marah? Kenapa? Marah kenapa? Apa ya? Mungkin ada yang nggak suka aja. Mungkin dia sukanya kalau sama siapa gitu. Kalau aku sama siapa atau cuci Ekspektasi. Ekspektasi aja. Bukan ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kalau orang ngelihat misalnya aktor di shipping dengan lawan mainnya, artinya kan mereka ngelihat ada chemistry ketika di project tersebut ya. Nah, Iya. Ya kan? ya. Kali Ya artinya mereka berharap. ya kalau disipingin dulu itu ya. Ya bagus, maksudnya mereka seneng lihat chemistry antara pemain tersebut. Yang artinya kan kelanjutannya mereka berharap lebih dari situ. Betul. Ya nggak apa-apa Tapi kamu juga. pribadi ada getaran nggak sih, kan secara Syifa itu cantik. Iya, masa nggak ada Banyak yang mengatakan demikian. Kamu ketika atau bermain kepikiran gitu. ya, ada kepikiran, ada getaran nggak? Enggak, kepikirannya mungkin cuma ini ya, diskusi, mungkin kan dia kan nggak bisa sentuhan atau apa, jadi Ya. paling takutnya kalau ada adegan-adegan yang romantis atau pegang gitu, paling deg-degannya di situ sih diskusinya, karena kan nggak seperti Nggak enak ya? pemain yang lain, kadang nggak enak aja. Oke. Apapun itu good luck lah ya. Tapi kalau sekarang udah ada pasangan belum kamu? Belum ada sih. Belum ada. Well anyway, itu ngomongin soal dunia acting dari seorang Zikri Daulay yang pada akhirnya membuat orang lain tuh baper ngelihat kedekatan dia dengan lawan mainnya.
Kalau sekarang tentang kehidupan pribadinya, ini tentang anaknya. Zain ya? Sekarang Zain umur berapa? Umur 6 kemarin November ya. Umur 6 6 tahun. Baru aja ulang Iya. tahun. Kita mau kasih lihat momen Zikri dan juga Zain putranya ketika merayakan ulang tahun anaknya yang ke-6. Ini kapan? Itu tanggal 3 November. Oh, 3 Oh, November. tahun lalu ya berarti ya. Tahun lalu. 3 November itu siapa kumpul keluarga? Ada mantan Lengkap istri ya? ada? Enggak, beda hari ya kayaknya lagi Oh, ngerayainnya keluar beda-beda. kota. Iya, beda-beda. Ini Karena tadi ngerayain di lagi mana? nggak ketemu, lagi keluar kota, Pak. Itu di rumahku. Sama mama. Iya, sama mama. Oh, sama mama. Zikri, dalam 1 bulan atau 1 minggu ketemu sama Zain bisa berapa kali? Seminggu sekali sih. Tapi nginepnya biasanya di weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu atau di Sabtu Minggunya. Oh, dia sekolah kan. Weekend sekolahnya. baru ke rumah kamu? Iya, karena sekolahnya di dekat rumah mantan istri. Oh, jadi kalau weekdays di rumah mamanya. Weekdays di mamanya, ya. Kamu ngelihat Zain nih di umur 6 tahun seperti apa? Dia udah lumayan kritis dan bisa banyak nanya sih, karena mungkin di masa pertumbuhannya sekarang dia juga udah ngerti apa yang dia mau, apa yang dia pengen. Kayaknya dia udah bisa bilang. Jadi sekarang lebih seru aja sih, karena kalau kecil kan paling kita cuma bisa main aja. Kalau sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Manggilnya apa? Manggilnya ayah. 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 Kalau ke bundanya? Bundanya bunda. Dia pernah nanya nggak sama kamu, kok bundanya di rumah ini, ayahnya kok Oh, di belum rumah? sih, belum. Enggak lah, nggak ngerti kali masih kak. Sempet nanya sih. Cuma dia pernah ngomong aja, malam tuh mau tidur di rumahku kayak, Bunda mana gitu? enggak sih, cuma karena aku kaget juga sih, dia tiba-tiba ngomong, ayah besok kalau Zain pulang, ayah jangan tinggalin Zain ya. Besok dia udah tahu diantar pulang kan. Jadi kayak tiba-tiba ngomong gitu. Dia masih mau sama-sama maksudnya. Ketika anak bicara demikian, apa perasaan kamu? Sempet sedih juga sih, cuma ya udah aku karena udah jamnya tidur, aku alihin tidur dulu. Besok baru aku obrolin lagi. Tapi aku jawab aja ya, pasti dijawab ya buat nenangin dia juga. Ya pasti nggak tinggalin Zain lah gitu. Dijawab untuk menenangkan dia walau pertanyaan sang anak tidak menenangkan diri sendiri. Pernah paling lama menghabiskan waktu sama dia berapa hari dia nginep bareng sama kamu sih? Paling lama Paling lama? Paling lama seminggu ya, 2 malam. Seminggu nggak pernah Seminggu. Oh, seminggu. Seminggu pernah ya? Iya. Itu liburan, saat liburan. Komunikasi kamu sama mamanya gimana? Apakah melalui orang ketiga? Maksudnya dalam arti kata ada orang lain yang Oh enggak, menjembatani? sekarang sih udah langsung ya, langsung. Mhm. Oh, sekarang udah bisa langsung. Sebelumnya? Sebelumnya juga langsung, cuma terkadang karena pengasuhnya ikut kan, ada babysitternya, jadi lewat mbaknya gitu. Oh, sekarang komunikasinya lewat mbak. Karena yang ngikut selalu mbaknya. Tapi hubungannya dengan mantan Mantan baik. istri berarti Baik. Oh, mantan udah punya pasangan? Udah. Udah. Oke. Oke. Zikri, ketika akhirnya bisa merasa, maksudnya ada satu tembok, kan awalnya pasti ada tembok, wajar ya. Ya. Namanya berpisah, kemudian dia juga sudah punya pasangan baru. Kemudian ketika akhirnya mencair, bisa komunikasi co-parenting yang baik demi anak tuh Gimana caranya? gimana rasanya bisa ngobrol lagi sama mantan istri? Mungkin karena udah sama-sama dewasa juga dan berpisahnya juga kita kan udah lama, jadi udah saling ngerti juga buat anak. Jadi udah kayaknya kita mikir nggak ada hal yang perlu diributkan lagi. Kayak kemarin bahkan turnamen padel aku ketemu sama dua-duanya, seru aja malah ngobrol. Sama dua-duanya tuh maksudnya sama mantan istri dan sama suami barunya? Dan suami barunya. Oke. Kita mau kasih lihat, ini Ziki Daulay, dia membagikan konten bersama dengan anak dengan caption yang cukup menyentuh. Memory. Sama anak Itu ya. captionnya juga, lagunya juga. Berarti kamu selalu ada pikiran untuk selalu buat memori. waktu dan memoris Iya, jalan-jalan memori yang sama baik-baik anak sama kamu. dia. Iya. Zikri, kalau kamu ngelihat postingan kamu sendiri tadi, apa yang ada dalam benak kamu? Apa ya, pengen lebih banyak waktu lagi aja sama dia.
banyak nyobain hal-hal baru yang dia belum coba gitu. Seru-seru ya. Supaya dia juga banyak nginget kan ayahnya. Kalau aku cuma pengen bikin dia inget kalau dia nggak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya gitu, dari ayah ataupun bundanya. Momen apa yang kamu rasa kamu tidak hadir dalam pertumbuhan dia sebagai seorang anak 6 tahun Mungkin belakangan? kamu merasa kehilangan moments gitu sama Zain. Apa ya? Mungkin waktu dia pernah tampil mungkin di sekolahnya, waktu itu aku lagi memang nggak bisa nonton gitu, nggak bisa lihat. Itu yang membuat kamu Salah satu sedih ya. aja sih. Iya. Dia minta kamu Kita hadir untuk minta hadir? Iya. Terus kamu nggak bisa. Sih, cuma iya aku datangnya akhirnya telat, nggak keburu. Oke. Dia tahu kalau papanya datangnya telat. Tahu. Dia bilang apa? Waktu itu dia umur 5 ya. Ya dia cuma bilang ayah nggak lihat gitu aja sih. Biasanya Gak kalau gampang kayak ya. gitu digantikan dengan apa? Biasa Karena digantikan anak-anak dengan krusial ya kayak gitu Hah? diinget banget kan. Iya, diganti mainan atau enggak jalan-jalan yang lain gitu. Oh. Zikri, Zain ini mengajarkan Zikri Daulay tentang apa? Kesabaran sih, luar biasa. Kesabaran, mengatur ego, emosi juga. Kayak belajarnya semua dari dia ya. Gitu. Kayak tools aku buat ke surga mungkin, doa aku juga, terus ya aku banyak belajar sabar dari ngelihat dia juga sih. Gitu. Sudah menduda berapa tahun? 4 ya. 4 tahun ya. Tahun ya. Berarti pada waktu bercerai berarti anak masih usia 2 tahun ya? Iya, anak usia 2 tahun. Zikri, dalam masa kamu tidak tinggal serumah bersama dengan Zain, karena Zain ikut mamahnya, putusan pengadilan seperti itu. Yap. Dalam setiap doa kamu untuk Zain, apa yang selalu kamu panjatkan buat anak kamu? Ya aku pasti selalu berdoa semoga dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang selalu ingat sama orang tuanya, selalu bisa ngasih manfaat untuk banyak orang, bisa jadi anak yang kuat, yang sabar, yang tangguh, dan mengerti semua hal yang dia laluin juga dari kecil gitu. Ada ketakutan gak sih Zikri? Kamu punya ketakutan Ketakutan. nggak kalau lagi sendiri atau kamu lagi ngeliat anak kamu tidur? Ada nggak keresahan di dalam hati kamu yang biasa lah ya namanya sendiri? Iya. Ada nggak ketakutan itu? Pernah sih pasti ya. Satu hal yang aku ingat mungkin waktu dia tidur aku pernah ada ketakutan kalau dia besar mungkin marah sama aku atau apa gitu aja sih. Ada perasaan bersalah? Pastilah. Iya pasti ya. Karena setiap anak pasti nggak menginginkan perpisahan orang tuanya juga gitu. Aku juga nggak mau pasti gitu kan. Ya aku berharapnya ya semoga dia bisa mengerti nantinya. Mau bilang apa sama Zain? Kalau suatu saat dia bisa sudah cukup besar dan paham dan menyaksikan tayangan ulang ini. Yang pasti ayah selalu sayang sama Zain dan ayah nggak akan pernah ninggalin Zain dalam hal Zain sedih, senang, pokoknya suka duka Zain ayah pasti akan selalu ada. Apapun yang Zain butuhin dari ayah, pasti ayah penuhin. Gitu. Itu Zikri aja. Daulay, Ya. kita akan menuju ke dalam kotak surat Anda. Kotak surat ambiar. Ini ada beberapa surat. Kamu mau pilih yang mana, Mas? Yang biru. Biru. Silakan dibuka, dibaca, dan direspon. Apa ini?
Dari semua pengalaman hidup yang pernah kamu alami, pelajaran terbesar apa yang kamu dapatkan? Pelajaran terbesar yang aku dapatkan pasti soal mental, emotional intelligence, kecerdasan emosional yang baik sih ya. Sabarnya lebih luas lagi, lebih melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan aku sih. Gitu sih. Lagi nggak? Apa? Sudah cukup? Lagi? Satu lagi? Oke, terakhir. Baik, silakan. Mau pilih warna? Satu lagi merah deh. Apa ini? Apa momen bersama anak yang sampai sekarang paling sering kamu ingat ketika sedang lelah? Aku paling seneng kalau atau kenapa kalau lari-lari sama dia, kalau cuma lari, main-main, ketawa gitu. Termasuk yang aquarium date tadi sama anak tuh, terus Momen-momen itu yang membuat sama momen yang obrolan tadi juga sih. yang omongan dia tadi. deep banget ya. Banyak lah momen. Dia nggak pernah aja ngomong kayak gitu kan. Menikmati setiap momen. Menikmati setiap Semoga momen sih pasti. akan ada momen-momen indah lainnya. Amin, amin, Zikri amin. dan saya. Kita kembali saat lagi. Masalah yang mengeri, oh perasaan yang kamu. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, jeger. Bintang tamu kita Ini berikutnya. nggak ada bintang tamu ini? Ada, ini sahabat kita baru saja melahirkan. Masya Allah. Baru saja Anaknya udah melahirkan. 3 Udah loh. 3 ya. Ya dan sekarang anaknya udah usia, yang baru dilahirkan kemarin udah usia 20 tahun. Hey, masih Baru baby. 2 bulan ya, baru 2 bulan. Iya. Dibagi-bagi biar Evi bersama. Ya Allah, sabar ya Evi. Eke tuh paling sebel kalau ada kreatif, suruh nyanyi, terus prompternya nggak dikasih, mana kita kagak hafal. Kagak peka ya. Memang ini namanya tes lirik. Kami di sini memang ada begitu. Cuman luar biasa. Iya, benar. Tapi keren kamu bisa menaklukkan itu semua dengan sempurna. Iya, udah yang penting suaranya bagus ya. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Evi, baru 2 bulan melahirkan, udah langsung lagi aja, Evi. Tapi nggak gemuk loh. Ini ya kayak. Iya. nggak boleh ngomong gitu ya. Emang nggak gemuk. Iya, nggak boleh ngomong, walaupun ada yang sudah gemuk pun juga nggak apa-apa. Namanya nggak ibu apa-apa, namanya melahirkan. melahirkan. Itu biasanya nggak masalah. Nggak kesana juga arah gue. Sayangnya. Evi, tapi selamat ya, kita ikut senang Terima buat kamu. kasih. Siapa namanya? Namanya? Arsyaka, panggilnya Arsyaka. Kok lupa nama anak sendiri? Arsyaka Nur Wahid. Arsyaka Nur Arsya. Wahid. Arsya. Arsya, oke. Kita mau lihat ya kebahagiaan seorang Evi Masamba menyebut kemarin 2 bulan yang lalu anak ketiganya. Ini dia. Ya Allah, lucu banget kayak papanya mukanya ya. Cakep loh. Masa Evi, nggak ada mukanya Evi? Aku tuh terakhir ngelihat kamu ya, kamu masih jualan mic sama speaker di TikTok loh. Oh ya? Tapi iya, dia mah semangat banget. Itu tuh udah jual. hamil berarti itu ya? Iya, jadi kan aku tuh Kak, jadi karena kebiasaan kerja ya, ya. Jadi tuh kayak Gak enak ya kalau nggak ini iya, ada aku tuh kayak kegiatan. aduh mau ngapain ya, mau Benar, juga benar. kerja, mau ngambil jadwal juga udah nggak bisa. Iya. Itu pun juga udah beberapa jadwal Evi udah cancel karena emang udah nggak bisa terbang kan. Umur perut udah 7 bulan. Jadi ya tuh aku sama suami ngomong lah, suami aku ke aku, kamu mau ngapain, mau jualan kayak di TikTok? Ya cobain yuk, biar ada kegiatan gitu di rumah. Biar akunya juga nggak stres, biar akunya juga nggak pusing. Iya sih. Gitu loh. Ya udah selama aku hamil, ya aktivitas aku selain ngurusin perut, ngurusin yang lain, jualan juga di. Tapi itu normal kan kelahirannya ya? Ya, Tiga-tiganya normal ya, Vi? semuanya normal, nggak ada yang sesar. Berapa lama kemarin prosesnya? Kalau yang kemarin sih, yang ketiga ini lumayan lama ya. Katanya sih yang ketiga ini balik lagi kayak anak pertama. Aku juga nggak tahu. Memang karena Maksudnya apanya itu yang jadi balik itu lagi? rasa sakitnya mami. Oh. Jadi sakit itu kayak anak pertama. Jadi kayak yang benar-benar dibanding anak kedua lebih enak.
Jadi nggak terlalu yang lama sakit. Nah kalau anak ketiga ini benar-benar ya Allah ya, Mami tadi bisa lihat sendiri tuh sampai megang tangan tuh saking sakitnya. Suami ikut temenin kemarin di dalam ruang persalinan. Iya. Harus ada suami dong Kak. Iya, tiga-tiganya berarti suami nemenin, selalu nemenin. Semua ada suami aku di samping aku. Sabar ya Mas Zikri. Tapi ini kan masih anak ketiga, terus berarti sekarang udah semakin paham ya harus gimana. Buat kamu sendiri sudah semakin terbiasa untuk menghadapi ini itunya, urusan bayi yang baru lahir. Ya namanya udah punya anak tiga, ini ya kayak udah 3 anak ya otomatis aku sebagai ibu harus lebih sigap dan pastinya udah siap banget ya menjadi seorang ibu. Dan tentunya juga menjadi lebih dewasa untuk menghadapi anak aku 3 orang ini. Bedanya berapa sih umurnya? Bedanya anak pertama udah menuju 7 tahun. 7? Anak kedua udah mau 4 tahun dan Pas ya. Bentar, 7 tahun, 4 tahun sama baru lahir. Di rumah itu gimana rasanya, Bi? Ya rasanya kayak lagi konser. Jadi ini kan Rame terus ya, Vi. rame dengan teriakan. Ada baby sister juga yang Ada, Mami. bantuin. Iya kalau nggak Ya kalau nggak pusing ada ya. Mami nggak bisa kerja Mami. Umur 7 tahun, 4 tahun. Iya, keseharian Evi setelah melahirkan, Kalau kesarin aku ini kan udah 2 bulan nih. Apa? udah mulai aktif lagi. Udah mulai Oke. aktif Mulai lagi. aktif lagi kerja, udah mulai lagi ngambil beberapa jadwal kemarin. Oh, enggak sakit itu, enggak ya? Enggak sih Mami, karena kan aku kan lahirannya normal. Jadi benar-benar pemulihan untuk lahiran normal itu cepat. Coba kita mau kasih lihat dulu ya keseharian Evi Masamba setelah persalinan. Oh, itu kan udah ceria. Itu real life ya. Udah udah Kenyataan ceria, itu. energik gitu ya habis melahirkan ya. Enggak ada Mami, enggak ada energik Mami habis lahiran Mami. Oh, itu tapi masih Orang Kan tidur Mami. Jadi kalau habis lahiran itu ya enggak mesti kurang lemas gitu tidur. kelihatan. lalu waktu kemarin beres melahirkan Gegep lu langsung apa waktu itu? 2 minggu gue langsung gergaji. Langsung gue gaji. Jadi itu nggak ada tidur Mami, jadi benar-benar nggak ada tidur, nggak ada waktu buat cantik gitu kan ya. Jadi benar-benar kayak yang Suami istri gitu ya, bareng-bareng kerja jadi sama ya. betul Mami. Jadi bareng-bareng jagain gantian buat jagain anak aku yang kecil. Karena kan kalau anak pertama dan kedua kan udah ada yang jagain. Iya. Nah, kemarin itu pas aku masih awal-awal habis lahiran aku belum ada yang jagain. Jadi Evi, benar-benar aku sama Terus akhirnya gimana nih anak udah 3, suami pas anak yang ketiga lahir dia ngurangin aktivitas dia di luar nggak? Jadi cepat pulang ke rumah atau biasa aja tuh kayaknya? Tapi jujur, suamiku itu jarang main di luar. Gimana? Jarang main. Jarang main. Maksudnya jarang. Jadi aktivitasnya di dalam rumah gitu ya. Aktivitasnya di dalam rumah. Maksudnya dia jarang keluar gitu, nah jarang ketemu. Tapi kamu suka teman. suami di luar apa di dalam? Apa nih Mami? Ya, Pak. Lebih suka suami Jadi kalau jauh ada di lah ya, luar jadi atau di diliatin. rumah? Iya. Tergantung sih sebenarnya ya. Kalau aku sih ya yang mana aja suami aku ada di rumah, alhamdulillah. Toh juga suami aku juga Main keluar game kan. ya? Untuk kerja Nggak juga sih, sekarang sih dia udah nggak terlalu. Udah nggak main game ya? Awas ya Mas ya main game lagi. Udah nggak terlalu yang kayak ini. Aku juga sekarang udah mulai main game juga sama dia sekarang. Oh gitu sambil jualan di ya. Gitu. Anak-anak coba kita kasih lihat ya, anak-anak Evi Masamba, 2 kakaknya ketika menyambut kehadiran si bungsu pulang ke rumah. Susunya nanti kalau minum susu kasih ke adek ya, ih nanti jorok katanya. Terus mereka Jadi gimana? nggak mau ngasih dia anak aku kan kebetulan yang kedua itu masih minum susu kan, jadi masih minum ini kan masih dibantu. Terus susternya bilang nanti kalau adek ini susunya Arfi dikasih ke adek. Terus dia bilang, nanti jorok, dotnya nanti jorok katanya kalau dia minum. Dia kan gak suka jorok anak gitu. Ada jelas-jelas nggak sih namanya anak gitu kan Iya. biasanya lahir gitu. Ini siapa sih kok mama lebih sayang sama ini? Iya, Kok ada aku nggak jarang kayak disentuh gitu. Anak pertama sih, Malah kakaknya. Oh, kenapa Kalau kakaknya? anak pertama mungkin karena dia sendiri cewek ya. Jadi semenjak ada anak aku yang paling kecil ini dia kayak caper. Oh. Cari perhatian sama aku sama ayahnya. Sama cewek ya kan? Ya, jadi aku tuh kadang jadi aku tuh selalu ngasih tahu ke dia, kakak kan udah gede nih, punya adik 2, jadi kakak harus bisa ini ya naik ke sama adik Arsya. Karena dia suka berantem gitu sama adik yang keduanya. Jadi aku harus ngingetin dan caper gitu, cari perhatian untuk biar bisa aku tuh ini sama dia. Padahal aku tuh semuanya sama. Iya. Semuanya sama, perhatiannya sama gitu. Nah, Kalian tinggal di Jakarta ya? iya.
Vi, satu keluarga. sekarang tuh Evi kalau me time-nya gimana sih Vi ngurus diri sendiri, terus kalau pengen, aduh gue pengen mojok sendirian boleh nggak? Gue pengen Ada nggak me time waktunya sendirian untuk boleh nggak sih? Sendirian. Kalau sekarang sih alhamdulillah sih udah bisa ya, karena kan udah ada yang jagain, Oh, udah ada babysitter, babysitternya. Dan apa namanya, ada waktu gitu loh. Kalau kemarin kan benar-benar nggak ada waktu untuk meluangkan waktu untuk bisa istirahat, bisa yang gimana. Ngapain aja bisa me time sekarang? Ya lebih me time sih ngajak anak-anak ke mall. Waktu buat kamu sendiri loh? Nggak ada. Jadi nggak ada? paling nyalon, udah itu aja. Nyalon aja paling. Evi, Alon tuh kayaknya udah paling enak banget. Iya, kayaknya. nyalon. Karena Sebenarnya. selama habis lahiran, selama aku hamil, nggak ada waktu untuk ke salon, nggak ada waktu ngurusin diri. Jadi pas udah habis lahiran, udah gas. Tapi ini Evi udah punya anak 3 tetap tambah cantik malah ya. Iya loh. ada rencana menambah lagi nggak? Udah Aduh ada? jangan dulu ya Kak, jangan. jangan. Tapi ada nggak rencana ada nggak keinginan ngobrolan suatu gitu saat sama nanti? Suami deh, bercandaannya dia deh. Suami juga bilang jangan. Jangan dulu. Tapi kalau dikasih lagi insya Allah pasti akan tetap menerima. Cuman kalau untuk 1 tahun, 2 tahun, Evi jangan dulu deh. Udah ngurusin anak dulu. Vi, akhirnya bisa aktivitas nyanyi lagi tuh setelah berapa lama beres kamu melahirkan? 2 minggu. 2 minggu udah mulai nyanyi lagi tuh? Oh gitu. Dalam keadaan aku masih proses penyembuhan, Penyembuhan. itu aku langsung ngambil jadwal dan ya emang sih agak berat ya karena kan kalau orang habis lahiran itu kan harus butuh istirahat dulu panjang nih. Tapi aku habis lahiran 2 minggu udah ngambil jadwal dalam keadaan lagi nggak fit, lagi bener-bener yang nggak sehat, bawa anak bayi. Dibawa, kamu bawa? Iya aku bawa anak aku. Jam berapa itu manggungnya? Itu live di TV, di salah satu stasiun TV. Dan itu aku lagi keadaan sakit, nggak fit, bawa anak bayi, itu pulang di jam 2 malam. Apa rasanya Vi? Baru melahirkan lagi nggak fit bawa anak bayi ke tempat dong, kerja tuh babynya. gimana? Kamunya di atas panggung tuh gimana? Ya Mi Ya, harus kepikiran, profesional lah ya. kepikiran sama anak aku, kepikiran juga sama aku yang lagi belum Sakit. sehat. Aha. Kan. Ya udahlah, hajar aja, Bismillah. Namanya juga, ya mau gimana lagi ya, udah kontrak, ada satu konsekuensi yang harus diambil. Tapi ngomongin soal menyanyi di atas panggung, kali ini kita mau kasih lihat tanggapan Evi tentang ada seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ya. Ini dapat piala ya. Ini dihujat katanya. Kenapa dihujat? Kalau orang bawa piala menang artinya bagus dong. Sebuah bentuk apresiasi, sebuah bentuk prestasi juga. Tanggapan Evi Mas Samba. Jadi gimana ceritanya? Jadi habis juara ya Mami ya? Iya kan itu kan mereka dari asrama kemarin kan. Terus penobatan sebagai juara 1, juara 2, juara 3. Mereka kan pada pulang kan ke tempat tinggal masing-masing, ke Ya. daerah masing-masing. Ya. Kebetulan Tasya pulang ke Tangerang. Nah Terus? malamnya nanti mau show dia bawa pialanya. Wajar dong. Ya nggak apa-apa dong. Oh, waktu abis menang banget. Iya. Itu kan kebanggaan. Kebanggaan. Oh iya, toh maksudnya menunjukkan juga, maksudnya ini satu bentuk Ini apresiasi untuk daerahnya. mereka yang sudah Daerahnya. mendukung juga anyway. Betul. Ya kan buat yang sudah mendukung ini loh, ini Piala terima ini kasih buat loh. kalian. Ya, bisa jadi begitu kan. Betul ya, setuju nggak sih? Setuju, aku setuju Mami. Makanya kan aku bilang di video aku tuh kan, kecuali kalau yang undang itu klien dibayar ya Kawinan Mami. gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba bawa piala, abis itu Bener. diundang lagi ke sana bawa piala, ya itu udah jadi pertanyaan. Tapi itu kan memang momennya pas. Ada hubungannya. Iya, sama pun Elvi waktu itu ketika aku juara pada waktu itu ada kesempatan pulang kampung, ya Pak Dibawa otomatis aku pasti juga. bawa tuh piala. betul, Maksudnya kan ngasih tahu nih ke semua Kebanggaan. pendukung aku, Iya, iya benar. orang-orang yang udah support. Ya itu sih Ya kalau misalkan ada klien juga, Tasya jangan lupa bawa pialanya ya bisa ya. dia. Permintaan. Permintaan ya dibawa gitu. Kenapa kalian menghujat? Iri ya? Panas. Evi tapi waktu Evi dulu juara kan Evi juga juara tuh. Sempat ada dapat komentar-komentar negatif gitu nggak sih, Vi? Maksudnya kan kita nggak pernah banyak. bisa ngontrol orang lain ya. Kita kan tidak bisa membuat orang lain suka sama kita. Betul. Tapi aku bersyukur, aku kompetisinya pada 10 tahun yang lalu. Jadi masih Emang SMS kenapa, ya? Vi? Masih SMS ya? Sekarang serem-serem. Wah, sampai intinya serem banget. Lebih serem dari wajah Epi. Evi kamu cantik ya Evi ya. Nggak boleh gitu ya Evi. Ya, Evi oke. Sekarang. Oke Evi, emang kenapa sih kalau pendukung zaman sekarang tuh emang kenapa? Serem banget karena udah bukan bawa-bawa segala hal ya. Intinya semuanya dihujat dari keluarga lah, dari Oh ya? bukan hanya fisik aja. Kalau zaman dulu kan belum ada sosial media Belum ini seperti kan. ini, Bener ya. Kak. Kalau zaman dulu mah
ya masih ini ya, kalaupun juga dulu udah ada seperti sekarang. Udah ada Evi haters mah dulu. kesana kemari namanya, hei. Coba kita tanya sama di ajang itu yang megang gensetnya. Coba Dewi. Juri ya. Juri bukan megang genset. Ya, kamu sebagai jurinya emang lihat kenapa? Emang kalau zaman sekarang kenapa pendukung itu? Ya 7 bulan dihujat TV Persik. Habis juri juga kena. Iya 7 Juri juga bulan ya 7 bulan. Makanya aku bilang sama Miss serem kan. Iya serem, tapi ya nggak apa-apa, biasa. Kita kan memang dilatih untuk mempunyai mental petarung gitu. Jadi ya tetap. Nggak apa-apa kan, artinya kan ini maksudnya ini Ya disaksikan udah banyak tugas, tanggung orang, jawab, banyak yang betul. suka juga ya Yang kan. penting kan kita jujur melaksanakan itu semuanya dari hati, bukan karena kepingin dibela sama fans atau kepingin dielu-elukan sama fans, nggak Ya. ada. Karena itu kan murni tulus kita memilih yang terbaik. Wajar, namanya pendukung kan pengen yang dia dukung jadi juara, wajar Betul. ya. Kan dari ribuan orang kita udah saring sampai menjadi 10 orang. Lah 10 orang itu berasal dari virtual gift. Jadi virtual gift nanti yang menentukan siapa juaranya gitu. Mami jangan salah, aku juga dulu nggak diprediksi juara 1 loh. Terus tapi akhirnya Rezekinya. rezeki, betul. Udah itu kembali ke rezeki. Kalau rezeki ke kemana jadi juara. Betul. Evi sang juara, kita mau ngajakin kamu bermain dalam Si Paling Juara. Juara. Kasih, Evi. Saya. Evi. Ini ada beberapa Ini gimana sih paling juara? anak-anak DA. Baik, kategorinya ada kategorinya. Ya, Ya, ini ada, kita lihat mau ajak papan Evi sebelah ya. sini. Evi tolong lihat papan sebelah sini. Ada Ada papan juara 1, juara 2, juara 3. Nanti kami akan bacakan kategorinya. Kategori yang Oke. pertama, kemudian kamu susun siapa yang layak untuk juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Oke. Oke, juara cengkok terbaik di antara anak-anak DA. Juara cengkok. Lida. Juara cengkok terbaik. Ah, ini ya? Ya, ya. Silakan pasang, ambil. Cepi. Oke, Cepi X. Cepi. Di mana? Nomor berapa? Satu. Nomor 1, 2, 3. Ah. Nomor 1 Cepi, selfie. Oke, Juara nomor 2. power vokal terbaik. Sorry, nomor 2 dulu. Juara cengkok terbaik nomor 2. Oh, juara cengkok terbaik. Nomor 2. Oh, 2. aduh. Nomor Mana 2 ya? siapa sayang? Kayaknya Meli ya. Apa Evi Kayaknya lagi? Atau Evi sendiri? Ada Evi loh di atas. Ada Evi. Oh, Evi beda. Dia Evi punya beda. Suara rock. Oke. Oke, yang ketiga. Dua. Juara cengkok terbaik yang ketiga. Juara 3 siapa? Ini siapa aja nih di sini nih? Banyak kali. Oke, juara 3. Oh. Aulia kali. Kayaknya Aulia deh. Jatuh. Aulia. Oke, Aulia. Oke. Oke, Aulia. Baik, Selviama juara cengkok pertama ya. Selviama, oke, baik. Kita akan mulai lagi kali ini dengan kategori yang berbeda. Silakan Dewi Persik bacakan Oke, kategori berikutnya. juara power vokal terbaik. Juara vokal terbaik siapa saya? Power vokal terbaik. Terbaik. Paling kuat, Power, paling kuat. Paling Power. kuat suaranya. Ya Evi Masamba powernya Evi keren. dong. Atau kamu mau Evi Masamba lah. atau kamu mau pasang yang sebelah sini yang paling pojok kanan Karen Delano. Saya bisa. Karena saya udah punya single ya. Oke, juara Ini 2. masa nggak keren ya? Enggak, ini lo pilih diri lo sendiri. Tapi nggak apa-apa sih. Bukan gua aku yang milih loh. setuju, aku setuju. Benar. Ya Allah, juara 1 lagi. Juara Juara 2. 2. Yang kedua suara powernya oke. Power. Ini Danang. Oh iya. Mas Danang. Oke. Benar sih. Itu juara 3 Kesana, Evi. kesana. Oke. Ini sayang. Masalah ya? Ini power ya. Power ya, bukan ngegas ya. Oke, lanjut. Power. Maaf Danang. Power vokal. Yang sebagian aku belum denger ya. Power. Yang berpower. Power. Irwan dong. Siapa ya? Kayaknya Irwan ya. Irwan deh. Irwan. Biar sama. Biar sama. 1, 2, 3. Nah, bener. Oke. Oh. Oke. Sesuai. 1, 2, 3. Baik, kategori. Oh ini Kategori diangkat ketiga. kamu ya. Oke, Sesuai, kategori. ya memang mata juri gak bohong. Yang ketiga, juara penghayatan terbaik. Wow. Oh. Bunles dong. Iya, Lesti benar. Tetap ini juara penghayat. Juara memang. Ini mah juara penghayatan. Juara penghayatan Cengkok ya. juga bagus. Yang kedua. Lesti juara penghayatan, cengkok bagus semua dia. Juara penghayatan selanjutnya. Bisa orang yang sama ya? Nih. Ya. Oh iya benar. Baik. Jatuh. Sini. Yang ketiga kamu pilih. Yang ketiga. Yang ketiga penghayatan.
Jus boleh nggak? Besok-besok penyanyi nggak banyak, capek nempelinnya Jus. Capek banget nempelinnya. Yang ketiga. Apri kayaknya. Penghayatan, ya boleh. Mau siapa? Mau Lita Pelan, tukang kendang. Ayo sana. Penghayatan. Penghayatan, Aulia itu penghayatannya bagus juga loh. Siapa ya penghayatan? Aulia itu Aku penghayatan. sih kalau penghayatan Aulia. Iya. Oh, Aulia, oke. Berarti Ya, kalau Aulia tuh, ya, dua juara nih Aulia nih. Silakan. penghayatan. Gak apa-apa, mau 2 kali juga gak Dua apa-apa. kali nggak apa-apa. Masih ada kategori berikutnya? Ada Ini gue juara- cabut lagi nih ya. Juara improvisasi yang terbaik. Juara improvisasi yang terbaik. Juara improvisasi yang terbaik. Ya ayo. Yang suka ngimprov ya. Nah, Lupa. Menurut aku juara improvisasi paling baik siapa? Faul. gak tahu kau. Tergantung. Improvisasi Meli, lihat. Meli. Lihat, gayanya improvisasinya tuh. Ini yang jago juara improvisasi nih. Meli, Meli. satunya lagi tuh. Meli. Happy. Meli juara 1. Papa Vildan. Papil 2. Iya benar. Kok aku yang milih, Bo? Nah, aman. Juara 3. Yang ketiga, Danang. Oh Danang. Danang juga ya. Kalau menurut aku ya, Ini improvisasi. Improvisasi. Oke. sama aku ini ya, ini aku Oke. tahu nih. Wih, tolong jangan di... Yang terakhir juara sebentar. Jangan dilanjut, saya capek nyabut-nyabutinnya lagi. Waktu sudah habis ya. Juara karakter suara terunik. Ayo karakter suara Tunjuk aja. Juara karakter terunik siapa? Tunjuk Juara aja, tunjuk karakter aja. suara- Karakter. Juara karakter suara terunik. Kok gak ada Tasya? Tasya, Oh iya, Ding. ini kak suaranya unik. Yes. Tasya unik suaranya. Epi Masamba. Wah. Oh betul, setuju. Siapa lagi? Ya. Iya. Yang unik lagi suaranya itu ada. Ini. Oh ini, aku dari Rara. tadi nyari nih, Rara nih. Aku dari tadi nyari Ya guys. benar Rara. Oke. Tasya, Epi Masamba, sama Rara. Oke, para juara. Juara stage performance terbaik. Itu ya, apa sih namanya? Ya stage act. Stage act. Epi Masamba. Wah, itu baru namanya penyanyi percaya diri. Kita kembali saat lagi. Tenang, bagi-bagi lagi ya. Yang tinggi dan melepaskan ke bumi, memainkan sang suka hati, lalu takut jika pergi. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Pagi-pagi ambiar. Jeger. Jadi kalau ada kayak Buat Gen Z, kayak angkatan kita nih Gen Z. Nah, kalau kita Enggak, kita milenial. milenium. Milenium mah Panji, manusia milenium. Itu milenium, millennials. Kita millennials, lu kolonial. Iya, benar. Ya lu. Ya udah ini cewek. Ini cewek Gen Z ya. Muda, tampan, jadi inceran Aktor. para cewek-cewek. Cewek? Ya, para inceran cewek-cewek berarti cowok. Tapi dia tuh Ini cowok. ganteng ya. Cuman bingung, ganteng cuman di PHP-in terus. Kok bisa? Makanya kita tanya langsung, apa yang salah dengan dia Bisa ya? sih, kita Di langsung pagi-pagi aja ya, ambiar. Pak. Yusuf Kartiko. Yusuf Kartiko. Tuh. Gen Z-nya tuh sopan gitu ya. Yusuf Kartiko usia berapa Yusuf Kartiko? Sebelumnya assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Aku umur 17 tahun. 17. 17. Aduh, 17 tahun. 17 tahun. Waduh. Ya ampun, seanak aku ya umurnya ya. Beradab, sopan. Yusuf, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ini kalau ketemu sama Gen Z begini, kita harus soft spoken, teman-teman. Iya sayang, karena anak Gen Z beda seperti anak milenial apalagi kolonial. Ya. Yusuf, izin kita mau kasih lihat kamu ganteng, Aduh, terima kasih. sopan, tapi katanya sampai 3 kali di PHP. Izin bertanya, kurangnya apa? Kita lihat dulu. Ini dia. Ya ampun. Di PHP ini sampai 3 kali.
Betul. Oke, yang pertama alasannya kenapa dia PHP-in kamu? Justru itu yang aku pengen cari tahu sebenarnya. Tiga-tiganya kamu nggak tahu alasannya? Nggak tahu, tiba-tiba aja menghilang aja. Sudah kamu jadi artis atau belum? Sudah. Sudah jadi artis. Sudah. Namanya Bambang Yusuf, namanya Yusuf. Namanya siapa? Udah jadi artis, di PHP-in 3 kali. Kamu nggak tahu alasannya kenapa? Nggak tahu mungkin. Oke, boleh kita masuk ke segmen berikutnya. Ini dia Rukiah Online. Tapi masa kamu nggak tahu sih kalau Iya. kamu Apa? di PHP gitu? Di PHP Kamu atau nggak di nembak ghosting? kali. Di ghosting sih lebih pantasnya. Oh di Oh di ghost. ghosting. Berapa lama deketnya? Paling sebentar deketnya berapa lama? Paling sebentar 3 minggu. 3 3 minggu. minggu. Bentar banget 3 ya. minggu itu kamu WA-an, chatting terus-terusan atau Udah sleep callan, udah teleponan. udah slip callan? Udah. Masya Allah. Izin, Masih izin. kecil udah slip call. Namanya kan ABG, kayak nggak pernah muda. Ibu 19 tahun udah Nggak nikah. pernah, ya kan langsung nikah, nggak ada tuh video call, slip call. 3 minggu sleep call hilang. Kemudian yang paling lama berapa lama deketnya? Yang paling lama waktu itu 3 bulan. 3 bulan. Hilang juga. Udah sejauh mana 3 bulan? Kalau 3 minggu sleep call, kalau 3 bulan? Diselingkuhin. Sabar ya Iya Mas benar. Zikri. Emang iya kamu sampai diselingkuhin? Iya. Kenapa coba cerita Deri? Sabar ya Mas Zikri gitu langsung. Diselingkuhin. Kamu tahu dari mana dia diselingkuhin? Atau jangan-jangan kamu hanya selingkuhannya? Bisa jadi loh. Aduh, gimana ya itu ya? Maaf, kami tidak menyebutkan nama. Kalau kesinggung ya derita lu ya. Tahu dari mana kamu diselingkuhin? Dari temennya. Dari temen. Kamu kan nggak lihat langsung sayang, lopo kamu percaya. Kan buktinya nggak konkret. Tapi kan aku punya mata-mata di mana? Di mana? Mata. Tapi kan belum pacaran, gimana bilang diselingkuhin kalau belum pacaran? Gimana ya? Aku tuh emosional. Jadi aku mempunyai emotional attachment. Apa artinya, Wi? Berarti kamu tuh sebenarnya orangnya romantis ya. Kalau emosional. Jadi dia baperan orangnya. Yusuf, itu tuh Baperan. di PHP 3 kali itu berturut-turut gitu. Ada yang berturut-turut, Oh, ada sampai akhirnya bikin, aduh, gua nggak mau deket dulu deh sama cewek, ntar dulu deh gitu. sempet. Waktu apa ya? Waktu aku pacaran berapa bulan, Oh, yang pas diselingkuhin itu, aku rehat pacaran 2 tahun. rehat. Rehat pacaran 2 tahun. Kamu dari umur berapa? Gua baru mau nanya sekarang umur 17 tahun. Baru 17 tahun, udah rehat 2 tahun. Dari umur berapa, Yusuf? Izin pas aku SD. Kayak gue belajar. Guys, Pacaran. diselingkuhin waktu SD, guys. Waktu SD nih lu ceritanya. Iya. Aduh. Kirain kemarin waktu SD. Ya, Yusuf. Tapi sekarang Yusuf udah nggak pernah kan di ghosting atau diselingkuhin? Baru berapa? Hari lalu. Ya. Berapa hari lalu kenapa? Baru berapa hari lalu? Oh. Sama artis juga atau sama... Diapain? Kamu diapain? Aduh, gimana ini bahaya nih? Gak Gak apa-apa. apa-apa. Oke. Oke, izin. Iya. Izin aja terus. Iya, nggak apa-apa. Memang harus sopan, soft Silakan. spoken soalnya. Oh Masya Allah. Soft spoken. Spoken Mas Rian. Jadi awalnya baru kenalan, ngobrol seperti aku sama Kak Dewi Persik ini. Ya Allah Kak Dewi. Onti Ya, lalu, tau lalu. lu manggilnya. Iya kalau ini onti, kalau ini opa ya. Terus di situ ya ngobrol sekedar teman lah. Lanjut chattingan, Iya. sampai udah jemput-jemputan. Terus Ternyata dia cuma mainin doang. mainin gimana? Maininnya gimana maksudnya? Kata-kata mainin tuh gimana? Nggak dijemput-jemputan itu maksudnya ada kata-kata kayak Kalau misalnya dia membutuhkan, aduh aku lagi nggak ada transport, ya udah aku jemput gitu. Oh you, sing you. oh memanfaatkan. Cuma mau diantar jemput. Awalnya tidak tahu tuh, awalnya pikirnya, oh orang ini beneran sayang gitu. Ternyata enggak. Oke. Oh kasihan banget sih. Kenapa? Terus mama Kamu pernah mengungkapkan coba perasaan kamu jadi kamu anakku pasti siapa itu ceweknya sih? Kamu pernah ngungkapin perasaan kamu nggak yang bener ke dia gitu? Nah, masalahnya tuh ini awalnya udah beli bunga sama teddy bear sama bikin papan sendiri. Papannya
papan Bunga apa? papan maksud lo? Bukan. Ya marah dong dia kalau dikasih bunga papan. Udah gila-gilanya juga. Papan apa? Samaan tuh. Iya, papan apa? Jadi bikin papan, can I be your boyfriend? Oh, can I be your boyfriend? Boleh nggak gue Boleh jadi kan pacar? jadi pacar kamu? Nembak. Oh nembak. Terus apa jawaban dia? Hari pas aku mau nembak dia, aku di ghosting. Dia jawabnya apa? Gak dijawab. Gak Oh, dijawab. padahal kamu udah ngasih papan itu. Tarik ulur. Enggak, jadi udah Sebelum- disiapin, udah pengen disiapin, samperin, kejutan. Cuman gak jadi, Oke, nggak jadi. Setelah itu dia menghilang. menghilang. Oke, makanya aku nanya, kamu sudah pernah coba dirukiah belum? Belum. Iya. Tapi sekarang Anda lagi deket sama orang nggak? Sekarang sih belum ada. Tapi kalau ada yang minat boleh. Dari tadi. Kamu tahu Jule? Ini saudaranya namanya Gule. Dia tuh kasihan banget. Coba kita pengen Dari tahu. kemarin. Emang kamu tuh kalau nembak cewek kayak gimana maksudnya? Coba. Kami ini kan berpengalaman, ya. Kita Ya, pengen coba, tahu coba. apa ada yang Terima kasih, salah terima kasih. kalau kamu lagi PDKT sama Benar, orang. benar. Coba kita, Gule, ini lo pegang mic-nya. Terbalik. Kebalik. Coba. Sobat Ambiar, mohon maaf ya, ini kreatif kami dandan dari jam 3 loh. Coba gimana? Kalau ke cewek. Halo. Nama kamu siapa? Namanya aja udah bikin ilfil. Gule. Ayo PDKT. Gule kambing apa gule sapi? Kamu kalau aku chat ada yang marah nggak? Nggak ada. Oh. Apakah kamu berniat dengan aku? Apakah kamu berniat dengan aku? Apakah kamu berniat dengan aku? Salah Yusuf ngomongnya jangan gitu dulu. Bukan yang salah bukan dia so cantik, maaf nggak dulu ya katanya. Maaf nggak dulu ya katanya gitu. Gue pikir dia nawarin asuransi, maaf nggak dulu ya katanya gitu. Aduh hati aku. Terus kamu bintangnya Hati tuh kamu apa sih? kenapa, Yusuf? Kenapa? Bintangnya apa sih kamu? Bintang aku. Ya, zodiaknya. Aku Leo. Oh kamu. Oh Leo kan seharusnya pemberani. Tapi menurut kita sih udahlah jangan terlalu fokus sama pacaran dulu, masih 17 tahun ya. Iya bener, lihat tuh mereka yang serius cari pasangan aja nggak gagal terus sampai sekarang. Tenang aja ya. Tapi kamu sekarang ini lagi mengharapkan ada orang gitu, Tapi kamu kok- seseorang yang kamu kayaknya lagi sukain ada? Sukain. Atau kamu nggak ada yang kamu suka tapi inget yang dulu-dulu? Aduh, justru kata temen aku yang pas aku ceritain ini, dia bilang biasanya kalau disakitin yang beneran sakit banget, biasanya ada aja yang datang ke dalam kehidupan. Idi. Selama ini sudah ada yang datang? Belum, jadi dia hoax. Ya, bentar. Belum jadi dia. Mohon maaf, umur lo masih 17, kalem aja. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini Yusuf yang katanya dia stalking, sampai sekarang dia masih stalking akun mantannya berkali-kali. Konten gitu. Oh, Ya, sekarang dari 20 sekarang jadi 6 kali. Sampai sekarang juga masih. Oh enggak, sekarang udah 3. at least berkurang. Sebentar, kamu tuh serius atau enggak sih Yusuf ngomongnya? Ya, Ya, aduh gimana nih ya, aduh. serius lah. Mohon maaf kepada mantanku, iya. Apa yang Mantan yang membuat mana nih kan mantan kamu udah banyak tuh. 3, Dari yang mana SD, nih yang apa yang pertama, SD, kedua, apa ketiga? SMP, atau SMA, atau yang mana? Apa tiga-tiganya? Bahaya ya pertanyaannya ya. Ya. Yang pertama. Oh yang pertama. Ya masih SD toh. Berarti kamu tuh sebenarnya cinta banget sama yang pertama gitu ya? Iya. Kenapa nggak dicoba lagi? Karena kan waktu itu masih kecil. Ya. Justru Coba deketin lagi dong, gentleman. aku waktu itu ditinggalin gara-gara aku belum ada apa-apa. Sekarang Sekarang ada ya Ya belum ada apa, Wong kamu SD. makanya. iya Kak, iya loh ya. Saat itu kamu masih SD loh. Iya. Oke Yusuf gini, Kan masih SD loh. Oh Yusuf nih, sekarang tuh emang kamu kalau cari pasangan tuh pengen yang kayak gimana? Pengen diterima aja sih soalnya dari kemarin ditolak terus. Itu tuh
kok jawabannya tuh kayaknya tuh sakit sekali Sakit loh. banget loh, Iya. kayak Om Rian Sakit sekali mulu. gimana Rian? Kayak sakit sekali gitu. Dia selalu mendapatkan penolakan soalnya. Oh, iya, Ben. Coba yang kayak gimana kriteria pengennya gimana? Coba Ah, lihat di kamera, lihat ke kamera. yang taat kepada agama, Woi. yang baik kepada orang tuanya, yang Fisiknya gimana fisiknya? fisik nggak terlalu lah, nggak apa-apa. Yang penting tulus. Oh kayak Nicki Minaj gini juga bisa ya? Anak lu 3, woi, baru melahirkan 2 bulan yang lalu, woi. Kalau kayak ada gitu. Tenang, jalan masih panjang. Betul. Ya kan? Masih banyak ikan di lautan. Asik. Jangan lupa nelayannya juga banyak. Ya. Oke, kita mau lihat Yusuf ini dibilang juga sebagai King of Velocity. Aduh. Sekarang aku tahu. Sekarang gua tahu kenapa mereka pada ngeghosting kamu. Kenapa? Aduh. Mungkin kamu kalau misalnya ngajakin mereka makan, kamu nanya gini, mau makan apa? Ya di mana? Ayo Kerja kita di mana? jalan-jalan. Mereka takut Itu Bikin kita King of Velocity. Netizen tuh menobatkan kamu sebagai King of King of Velocity loh. Gimana tuh? Alhamdulillah. Gimana ya, nggak bisa diomongin juga sih. Ya rezeki nggak kemana-mana. Benar. Nggak. Emang dari Velocity itu dinobatkan King of Velocity, kamu dapat apa aja? Kalau pasangan kan jelas gak dapat ya. Dapat apa aja kamu dapatnya? Bisa ketemu kalian di sini. Wih, Ini anak Gen Z. jawabannya bijak sekali. Sampai dia tuh katanya juga dijodohin sama Queen of Velocity katanya. Ada Queen. Kita lihat ya. Queen of Velocity. Siapa Queen of Velocity ya? Nah ini mungkin jodoh loh. Jadi sama-sama kalau ngedate, Iya loh. sayang. Tebak mana ya? Cantik. Kok gitu? Kenapa kamu ketawa terus Ekspresi Yusuf? kamu kenapa? Lebih ke malu sih jujur. Malu tapi kamu senang kamu di shippingin sama dia. Awalnya seneng. Awalnya? Emang terus? Sekarang masih seneng. Hah? Masih sedang, maksudnya ada perasaan takutnya nanti tidak senang? Enggak sih, lebih takut dia risih. Oh dia risih. Pernah ketemu sama Yuki aslinya? Nggak pernah, tapi pengen sih. Apakah Kalau udah ketemu, kamu mau nembak langsung? Nggak mau ngajakin Velocity. Mau ngajakin Velocity. Yuki masuk ke dalam kriteria cewek idaman kamu? Termasuk. Termasuk. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya ini memang butuh pacaran aja. Orang tua tuh gimana memberikan saran? Orang tua tuh tahu nggak sih kisah cinta kamu yang selalu Gagal. gagal? Enggak. Oh, Baru kamu nggak pernah sekarang cerita mereka sama tahu. mama atau papa? Nggak pernah. Kamu punya kakak nggak? Punya. Berapa bersaudara? Aku berlima. Kamu nomor? 2. Oh nomor Nomor 2. 2. Nomor 1 cewek cowok? Cewek. Oh udah nikah atau belum? Belum. Oh di mana sekarang? Nggak tahu. Apa nih? Ya nggak tahu kan, saya belum nanya kakak lagi di mana gitu. Bener juga. Bener kan? Kali aja, Bener kan? Kali aja lagi sarapan sama temennya di mana. Bener, Wi. Bener. Juga bener Ya sih. inilah jawaban anak-anak Gen Z ya. Asik memang. Oh, Coba buat kamu Yusuf, mau bilang apa untuk mereka yang pernah menolak atau ghosting Ghosting kamu atau kamu. menyelingkuhi kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Lihat kemana? Situ. Oke. Maafin gue kalau misalnya gue sebagai pacar kurang atau kurang pengertian atau Kurang duit. ya maaf kalau banyak kekurangan. Izin. Izin. Ya bolehlah. Tapi lu hebat loh, lu masih mau minta maaf. Tidak banyak orang ketika ditinggalkan mau minta maaf. Ya kan? Ada yang mintanya minta balikan atau balikin. Kita mau tantang kamu Velocity ya. coba yuk, Velocity. Wahai para wanita di luar sana, Ayo ikutan sini. mencari pria ganteng, Bertahan, ayo, beradab dan suka Velocity, silakan di DM Instagramnya Ya, betul. Yusuf. Musik Yusuf dengan pesona Velocity-nya.
welcome to Pagi-Pagi Amber. How are you today? Aku tuh aslinya kemarin mari masuk angin, makanya datang ke sini tadi tuh aslinya sebelum datang aku kata keroan dhisik lho, tapi kok jarene jam piro kon standby jam 8 ta jam 9. Kita tanyanya bahasa Inggris, dia Jawa nih ngomongnya Jawa loh. Jadi kamu tuh aslinya orang mana, Andrea? Kalau bapakku Inggris, ibuku Sulawesi. Oh, Ada Inggris kok ngomongnya bedok. Oh, Medok Jawa. Iya, soalnya lahirnya Dek Salatiga. Oh, lahirnya Salatiga. Lahirnya di Salatiga. Salatiga. Itu loh nganu cedake Semarang, heeh. Lahirnya di Salatiga. Iya, di Salatiga. Di Dukun Beranak katanya ya? Ya enggak. Berarti kamu tinggalnya selama ini di Indonesia? Aku memang WNI dari kecil, Mbak. Oh. Asli WNI. WNI sedari kecil memang lahir di Salatiga. Iya, lahir besar Sama ibu? Iya, sama mama. Masuk sama tetangga. Oh enggak, maksudnya Papa ada di sini juga? Papa sudah jadi ubi. Ah, jadi apa? Jadi ubi. Kok ubi? Masuk dalam tanah. Almarhum, innalillahi Ya wa inna dark jokes ya. Ya. Tapi kamu fasih berbahasa Inggris pasti kan? Enggak terlalu. Oh justru enggak Oh, nggak terlalu. Enggak terlalu. Orang itu nganggepnya aku enggak pati bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu aku kursus sebenarnya. Kursus dulu. Kebalik ya. Karena dulu kan di sekolah itu bahasa Inggrisku dapat 50 terus Seket tuh apa? 50. 50. Dapat 50 ke bawah terus. Malah dia ngajarin gua bahasa Jawa. Kutkumon. Wah, jadi bahasa pertama yang bahasa ibu kamu adalah bahasa Jawa. Bahasa pertama kali yang kamu lancar tuh bahasa Jawa. Bahasa Indonesia sama Manado. Bahasa Kamu orang Indonesia. Manado? Manado, Sulawesinya Utara. Ya ada Manado Toraja campuran itu. Oh, Manado. Ah, ini Manado juga, Jo. Manado. Tapi malah bahasanya bahasa Jawa karena Salatiga ya. Ya karena kan katut sama teman-teman dari kecil toh. Apa Katut? Ke bawah. Ke bawah, ya Bawah. benar. Oke, sampai sekarang masih tinggal di Salatiga. Enggak, sekarang stay-nya Jakarta. Kamu di Salatiga sampai usia berapa? Aku di Salatiga piro ya? Pokoknya sampai usia 20-21-an terus baru mulai ngerantau. Banyak berarti orang yang awalnya, ya pasti mereka mikirnya kamu kan warga negara asing. iya, Nyapa kamu pakai bahasa Inggris tuh awalnya banyak karena nggak kenal. Banyaknya malah nggak mau ngajak ngomong. Karena takut ya. Takut. Padahal kalau mereka ngomong Inggris ke aku ya nggak ngerti mereka ngomong apa. Iya, iya. Karena memang Makanya bahasa takut ibu di bahasa kamu bukan Inggris. bahasa Inggris. Iya, nggak mudeng aku. Tapi ada nggak kamu lagi kemana ketemu sama orang bule, mereka ngajak ngobrol kamu gitu, terus kamunya kayak kebingungan gitu, pernah nggak? Nggak, soalnya aku ngehindar dulu. Sebelum diajak ngomong aku pergi dulu. Takut diajak Ya, ini ngobrol ya. pernah ke rumahku loh guys. Ngapain? Katanya. Pernah dulu main tahun lalu. Kok lu nggak inget sih, Wi? Lupa, banyak tamu di rumah. Ini kita mau kasih lihat Andrea. Ternyata dia memang bukan hanya lancar berbahasa Jawa, tapi budaya Jawa pun dia pelajari. Oh wow. Jadi dalang dia pernah. Oh wow. Main gamelan, iya juga. Nyinden, Iya juga. tukang kendang ada lawannya. Hebat loh. Iya loh. Itu belajar dari siapa kamu? Wayang, kendang, gamelan Itu dulu ekstrakurikuler di sekolah. di sekolah. Aku memutuskan untuk ikut. Jadi aku memang keluarga musik. Keluarga itu semuanya main musik. Musisi. Iya, cuman aku tuh dulu pas diajarin musik itu kan ada istilah-istilah dunia musik yang aku nggak ngerti pakai bahasa apa, aku nggak mudeng. Mboknya gimana? Mboh. Terus mboh aku nggak ngerti. Akhirnya aku pilih ekstrakurikuler. Aku lihat yang musik saat itu yang ekstrakurikuler musik yang sedikit pengikutnya cuma gamelan. Jadi Akhirnya aku mutusin untuk ikut. Tak pelajari satu-satu, mulai dari alat musiknya sampai jadi sinden. Cuman saat jadi sinden waktu itu ada masalah kesehatan, akhirnya suaraku rusak. Aku nggak bisa nyinden lagi. Nah, karena sudah tidak bisa nyinden, aku memutuskan main gamelan. Satu-satu tak pelajari sampai akhirnya saat itu aku jadi pemain kendang perempuan pertama di Salatiga. coba
sekarang kamu liatin ke kita nyanyi campur sari. Pasti kan Bisa campur sari? bisa kan? Bisa. Nah, Coba, boleh, Sarah. coba sayang. Aku nek galau dengerinnya campur sari soalnya. Oh iya, iya, iya. Andrea, Coba peron 6 kerja, ayo. wanita asal Salatiga. Bagus loh. Kali ini Andrea ya. Thank you. Ini di Dia unik sekali ya bisa Bener, bahasa sangat kita unik tapi sekali. nggak bisa bahasanya bapaknya ya. Iya, betul. Termasuk katanya ini sering dibully karena nggak bisa bahasa Inggris. Iya, Kamu kasih pernah lihat dulu yang satu ada ini, di kita fase lihat dulu itu. ya. Pernah. Silakan sayang lagi duduk yuk. Nggak ada yang salah, justru Betul. keren. Tapi Andrea, aku mau nanya sama kamu, pernah merasa kebingungan dengan identitas diri sendiri nggak? Maksudku begini, Iya. memang kamu terlahir di Indonesia, tapi secara genetik kan memang beneran, ini tuh kalau kita ngeliatnya bule banget ya. Western Iya, banget iya. kamu tuh. Loh kok aku ini kok Jawa banget gitu? Pernah sampai agak kebingungan gitu nggak sih? Pernah, bahkan waktu SD dulu itu sampai aku mogok sekolah minta rambut dicat hitam sama minta softline hitam. Dulu. Jadi dulu itu sebenarnya kalau dulu waktu kecil aku taunya kan kalau pakai softline itu untuk yang matanya bermasalah. Iya. Tapi saat itu aku pengen warna mata hitam atau coklat. Tapi ya akhirnya kesini-sini ya karena dibully katanya, kowe iki piye to londo ora iso ngomong Jawa iki piye? Londo ora iso ngomong Inggris iki piye kowe? Londo kawe kowe londo mlebu kampung kowe. Dibilanginnya kayak gitu, bule masuk kampung ini. Lah pikir lah ancane rumahku desa lah gimana loh. Akhirnya penerimaan diri sendiri itu untuk identitas, bisa kamu menerima dengan damai itu di usia berapa? Usia masuk mungkin sekitar 13-14 ya. 13-14 13-14 karena saat itu kan aku ikut ekstrakurikuler karawitan itu dan aku kumpul sama mahasiswa-mahasiswa. Banyaknya kan mahasiswa. Lah di tengah-tengah teman-teman seumuranku itu membuli aku, anak-anak mahasiswa itu malah berusaha ngecat rambut warnanya kayak aku. Oh iya. Dan dia berusaha nyari softline matanya, softline mata juga kayak aku. Biar samaan. Biar sama loh, kowe pengen nah pun dadak aku golek-golek iman. Tapi ayah tuh udah nggak ada dari usia berapa? Dari aku masih kecil banget, Oh, Pan. 3-4 tahunan. Jadi Berarti kamu tidak pernah tahu keluarga dari sisi ayah? enggak, aku dari kecil sama mama terus memang. Mama masih ada sampai sekarang sayang. Masih. Sekarang mama di Salatiga. Oke. Andrea ini kurang fasih berbahasa Inggris, tapi dia bisa 17 bahasa Asia dan lokal loh. Ya. dan juga lokal. Kita mau kasih. Ternyata kamu juga bisa bahasa Manado ya? Boleh kan kita so bilang dari kecil kok kita boleh Manado mencari So datang anak ini dia ya. Coba bahasa apa yang kamu paling mahir selain bahasa Jawa? bahasa Jawa, bahasa Manado. Kalau dulu itu kan sebenarnya asal muasalnya aku belajar banyak bahasa itu kan karena dulu dibully. Jadi tuh aku nggak mau punya teman di dunia nyata. Aku maunya dari dunia maya aja. Waktu itu kan USOM BBM ya. USOM ini broadcast pin disebar. Akhirnya pinku kesebar sampai India, sampai Thailand, sampai ini. Terus waktu itu kan video call orangnya pakai Skype. Nah, itu belajarnya pelan-pelan dari situ. Oh. Dulu tuh aku yang mahir tuh Filipina sama India sebenarnya ya. Bahasa Filipina. Filipina sama India, cuman kesini-sininya bahasa itu kan ada speaking, reading, listening sama writing. Nah, aku sudah tidak punya temen untuk diajak bicara kayak gitu. Jadi selebihnya tuh paling kalau belajar ya dari TV, misalnya nonton film atau nonton iklan-iklannya di YouTube gitu. Sekelibetan, oh iya ini aku pernah tahu nih bahasa ini nih, oh sekelibet gitu masih ingat. Tapi kamu tuh keren banget loh, Andrea. Kita berikan apresiasi buat kamu. Andrea, warga negara Indonesia yang sedari kecil lahir di Indonesia, besar di Indonesia, walaupun secara genetik tidak 100% Indonesia, tapi mungkin dia lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Iya, Kita akan betul. balik saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, Dede. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Mas Zikri. Terima kasih banyak Evi, terima kasih banyak Andrea, terima kasih. Dan terakhir di Terima kasih, Pagi-Pagi Yusuf. Ambiar, ini Terima dia kasih, sayang. Evi Masamba dengan